Kita berdoa, Bapa, terima kasih, hanya kemurahan Tuhan kami dipercayakan untuk melayani Tuhan, karena kami tidak punya arti tanpa Tuhan yang melayani terlebih dahulu kami, sehingga kami dipercayakan Tuhan. Siapapun yang mengikuti ibadah pada sore ini dan yang mengikuti ibadah lewat online, semua diberkati Tuhan. Bicaralah bagi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Nah, ini baru oke nih tempatnya ya. Hah? Oke omnya. Ya udah, kalau bisa di mana yang dibongkar kita bongkar aja deh udah. Oke lah ya. Mantap lah. Bisa lompat nih kayak saya kesini nih. Ya setidaknya udah ada tempat ya, nggak bergerak ya, bagus lah ya, supaya terisi gitu. Weekday bisa kita pakai nggak? Ya dong, buka dong. Weekday kegiatan apa kayak gitu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak buatlah di sini apa kayak, ya kan? Woman dahsyat gitu, atau men dahsyat gitu, atau woman man gitu ya. Nah hari ini kita mau bicara tentang ketabahan hati, gitu ya. Ya kalau bicara tentang ketabahan hati itu kan yang disampaikan oleh tema ini kan menarik ya. Apa sih? Saya coba cari tahu tabah itu apa gitu ya. Ternyata ketabahan itu pasti bicara kesabaran. Nggak mudah loh untuk sabar. Apalagi ngadepin orang yang jengkelin kita. Nggak mudah, nggak gampang gitu ya. Dan memang apalagi gereja Viva, Pak Konrad sebagai gembala itu ngadepin, apalagi sekarang buka di PI lagi ya Pak. Udah pernah ke sana nggak? Ke sana cukup ini ya, cukup berjuang keras gitu loh. Saudara yang berdomisili di Tangerang Selatan, perkuatlah tempat ini supaya semakin kuat. Jadi jemaat di tempat ini ya militansinya harus terjaga dengan baik supaya punya dasar firman Tuhan itu kuat gitu. Nah, bicara tentang kesabaran itu kan proses waktu. Nah, dalam konteks firman Tuhan diberikan kepada saya itu dari 2 Korintus pasal yang kelima. Harus tahu dulu nih, yang tulis surat kepada jemaat Korintus itu namanya Paulus. Nah di Korintus ini ternyata mereka ini punya multi karunia Pak. Apa yang kurang? Bahasa roh ada, nubuatan ada, kesembuhan ada, pengajaran ada. Jadi multi kompleks karunia yang dimiliki oleh jemaat Korintus. Tetapi uniknya dengan begitu multi karunia, tingkat konfliknya tinggi malah. Ada yang mengaku golongan Apolos, Paulus, Kefas, Yesus, macam-macam. Jadi kita udah mulai kritis nih. Nggak gampang loh saudara. Sebagai seorang gembala, Paulus melihat bahwa domba-dombanya ini punya karunia, tetapi di sisi yang lain kok perpecahannya kuat. Itu tuh teks yang disampaikan di dalam konteks ini, yang diberikan ke saya. Jadi akhirnya melihat kayak gini nggak gampang. Nah sekarang mulai kita kritis ya. Mungkinkah orang yang memiliki karunia-karunia roh yang tadi disampaikan dalam kitab itu, mungkinkah dia bisa berpecah atau hidup di dalam perpecahan? Kan agak aneh ya. Kalau gitu kita mulai kritis lagi nih. Kan kalau orang itu punya karunia roh, itu berarti kan orang itu udah bertobat. Sekarang saya mau tanya sama saudara, mana yang lebih tinggi posisinya? Buah roh atau karunia roh? Saya kasih tahu dulu ya. Buah roh itu sukacita, damai sejahtera, tidak mementingkan diri sendiri, penguasaan diri dan segala macam ada dalam Galatia pasal yang kelima. Sedangkan karunia roh itu adalah pemberian Tuhan tadi ya, nubuatan, bahasa roh, kesembuhan, pengajaran dan segala macam. Nah sekarang mana saya mau sampaikan? Mana poin yang paling utama? Buah roh atau karunia roh? Buah roh. Hah? Nih yang jawab mana? Buah roh. Apa saya? Oke, nanti Om Peter kasih permen ya, Om Peter permen. Pinter kamu.
Iya pinter nih berarti. Jadi pendeta ya Sang ya? Hah? Nggak mau? Biasanya kalau nggak mau nanti jadi loh. Iyalah ganti Om Petra khotbah di sini supaya Om Petra nanti dengerin kamu khotbah. Iya buah roh. Buah roh itu adalah lambang orang sudah mengalami pertobatan. Amin. Dia tidak iri hati, tidak cemburu, penguasaan diri, tidak cekel kasmara dan segala macam, tidak ada dengki dalam diri dia. Nah, baru diberikan karunia roh. Setiap orang yang punya buah roh pasti dikasih karunia roh minimum 1. Tapi tidak bilang begini, oh, harus bahasa roh. Enggak begitu. Yang ngajarin siapa begitu? Nggak ada. Lo buat nggak begitu juga. Sesuai dengan panggilan Tuhan pada saat itu. Saya dikasih karunia pengajaran, ya pengajaran. Kesembuhan, ya kesembuhan. Tapi karunia-karunia itu tidak boleh sifatnya kekal, nggak boleh. Contoh, ini orang sakit, terus saya berdoa buat orang itu sembuh, lumpuh bisa berjalan. Sekarang hebat terawan ya. Anak umur 13 tahun disuntik vaksin Nusantara bisa jalan ya. Jadi kita yang bisa jalan, disuntik bisa nggak jalan tuh. Dia bisa jalan tuh, hebat banget tuh. Jadi gini ya, kita kalau mulai pikir-pikir nih, ini ada orang sakit misalnya lumpuh, saya doakan, dia sembuh. Doakan di tempat ini sembuh. Pasti saudara pada cerita di luar. Pendeta Petra diberikan karunia kesembuhan loh. Jadi mulai lihat jadwal saya di khotbah. Besok di Viva jam berapa ya? Iya. Saya yakin saudara, ibadah berikutnya semua yang datang orang sakit. Karena ini orang berdoa orang sembuh. Lumpuh jalan, buta bisa lihat, tuli bisa mendengar. Jadi semua orang yang sakit saat itu didoakan sembuh. Pasti saudara akan lempar gosip di mana-mana, gosip rohani. Itu pendeta punya karunia kesembuhan. Namanya. Akhirnya besok saya khotbah lagi di sini, pasti ramai. Kursi padat semua. Tiba-tiba ada orang yang begini datang. Pak doain, pulang tetap begini loh. Terus mereka pada ngomong apa? Loh, tuh pendeta tadi kemarin doain orang sembuh, sekarang nggak sembuh. Kenapa bisa begitu ya? Karena karunia kesembuhan bukan bicara dukun. Jadi kalau ada pendeta diberikan karunia kesembuhan, terus dia lakukan kesembuhan, jangan-jangan dia dukun. Dengan saya. Tapi orang ini disembuhkan tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk memuji dirinya. Karena saudara salah konsepnya. Makanya orang banyak salah konsep tentang karunia, sering konflik. Kayak bahasa roh aja lah. Wah, kalau saya nggak bisa berbahasa roh, saya kurang rohani. Yang bilang siapa? Justru orang yang berbahasa roh, hidupnya harus rohani. Karena bahasa roh membangun iman dia, supaya rohaninya makin kuat. Itu berarti sebelum bahasa roh dia terima, rohaninya kacau. Maka butuh bahasa roh supaya rohaninya kuat. Itu poinnya. Ini ngerti apa enggak sih? Oh, ngerti saya. Aduh, Om Petra sayang banget sama kamu nih kelihatannya nih. Kita makan malam ya di sini. Nasi goreng mau nggak? Nasi goreng kambing. Lo jadi pikir-pikir ya. Baru kita udah mulai paham nih. Jadi semua karunia-karunia itu jangan membuat kita silau, yang mengabaikan buah roh. Akhirnya ribut nih mereka. Buat Apolos, Petrus, Yesus, golongannya pecah. Udah nggak bener nih. Paulus bilang nggak bener nih begini nih. Lu kenapa pada ribut nih? Dalam 1 Korintus nggak bisa ribut nih, nggak bisa. Baru dia tulis dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Baru dalam 2 Korintus pasal 5 bicara tentang hati yang tabah. Sebenarnya konteksnya nggak ke situ sih kalau kita baca tertib ya. Sebenarnya gini lah, gini. Ini gedungnya apa sih namanya? Victory Tower ya? Viva Tower. Hebat lu Viva punya tower. It's so, wah amazing. Inggris banget gue ya. Muzizat banget. Tower Viva keren. Wow, saya pengen ngomong sama Pak Konrata minta lantai berapa yang kosong di atas. Wah, ini ternyata saudara
Saya baca 2 Korintus pasal yang kelima, itu nyaris tidak ditulis lembaga Alkitab Indonesia topiknya apa. Maka harus mengacu kepada 2 Korintus pasal yang keempat tentang harta rohani dan harta bejana, harta tanah. Jadi ini ternyata konteks 2 Korintus pasal 5 nggak ada konteksnya. Terus kalau bicara tentang ketabahan hati, itu hanya comot ayat. Ayatnya di ayat 6, ayat 8, 9, tadi saya sempat khotbah gitu. Kok gue pikir-pikir hati gue gelisah ya. Padahal bicaranya bukan tabah hati sebenarnya. Tapi udahlah karena dikasihnya begitu. Sebenarnya konteksnya harta rohani dan harta bejana tanah. Jadi beda loh konteksnya. Harta rohani dan bejana tanah. Ini beda loh konteksnya. Baru kita masuk tertib di dalam konteksnya. 2 Korintus pasal yang kelima. Yuk kita baca yuk. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat pertama kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2, 1, 2, 3 ya. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang itu poinnya. Itu dia poinnya. Bicara tentang harta dunia, selalu ribut kita Pak Bu, karena kemah ini akan dibongkar. Jadi dunia, rumah, pelayanan, kekayaan kita, ya ilah, dibongkar kan, nggak ada yang kekal. Terus kalau kita ribut masalah hal yang nggak penting, jadi bikin rusak diri kita. Maka Paulus bilang kepada jemaat Korintus, lu ngapain sih ribut-ribut? Karunia lah. Bilang apa? Karunia itu akan hilang semua, tinggal kasih, kata dia. Bahasa roh akan habis, nubuat akan habis, semua akan habis, tinggal kasih. Lu kenapa ribut? Lu ributin masalah pelayanan, lu ributin masalah harta, ributin masalah warisan, ributin masalah remeh-temeh. Nggak penting dibahas itu. Kata Paulus nggak penting, kenapa? Bentar lagi dibongkar. Makanya kalau belum dibongkar, ngeluh terus. Ya itu dia, tiap hari kita ngeluh bos. Ya kurang lah, ini kurang lah, itu kurang lah, ada aja yang kurang. Mana ada sih kita puasnya? Contoh lah. Dulu kita punya rumah tanah 81, bangunan 40. Belum bertingkat. Udah cukup mungkin buat saya sama istri saya. Kenapa? Baru punya anak, masih dalam kandungan. Pas anak itu keluar udah bisa jalan, seneng kita, nabrak-nabrak. Orang ada kursi sofa ditabrak keluar. Udah ada pikir dong, ada berkat, tingkatin yuk. Kalau nggak bisa pindah rumah lebih besar lagi. Kan manusia begitu. Tanah 81, bangunan 40, ada duit ditingkatin. Jadi bangunannya 120 di atas, lantai 2 kamar. Punya anak tambah 1 lagi 2, udah mulai besar. Aduh rumahnya makin sesak. Itu manusia. Mau ganti rumah yang baru lagi, kasih tanah yang lebih besar, bangun rumah. Sekarang rumah ada gini, kayaknya kurang kalau nggak ada kolam berenang. Kan begitu manusia. Mana ada sih puas-puasnya? Ini kita udah dapat tempat ini nih, wah keren ini tempat ya. Nanti kalau Jumatnya rame, kayaknya minta yang gede. Nanti udah gede, Jumatnya rame lagi, kayaknya kurang gede. Udah Jumatnya udah gede, bilang gini, kayaknya kurang banyak, rame nih barang bos. Kenapa? Karena bongkar, kemah ini dibongkar. Mengeluhnya masih banyak. Mulai nih, jaga hati kita. Ya, konteks ini ngajarin kita sih semuanya, bahwa dunia ini akan dibongkar, kemah. Selagi masih ada di kemah ini, pasti mengeluh terus. Karena kita akan tahu, kita punya kediaman di sorga. Tapi masalahnya kata Paulus, aku belum mau pergi dulu ke sana. Selagi aku masih hidup hari ini harus saja diberkat. Maka semua kita yang ikut ibadah hari ini, jangan ribut masalah sesuatu yang remeh-temeh. Karena kita sedang memikirkan sesuatu yang besar di depan kita. Yang setuju katakan amin. Oh, ribut-ribut lah. Bisa ribut. Apa yang mau diributin? Benar kan? Rumah orang tua saya tuh di Cinere, kita mau kontrakin Pak.
Udah kasih tahu harganya sekian kontraknya. Saya bilang sama kakak-kakak saya sih fair aja. Di rumah dikontrakin sekian ratus juta ya. Duitnya ingat ya, gue urus dulu sertifikat, sisanya gue kasih buat lu, gue nggak ngambil 1 rupiah dulu. Bener bro, lu nggak ngambil? Enggak. Orang baru bayar DP, tanda jadi. Langsung kakak saya minta bro transfer, saya transfer ke dia. Orangnya nggak jadi beli. Terus siapa yang ngembaliin duitnya? Udah datang, udahlah, gue bilang sama kakak saya, udah lu pakai aja dulu duitnya deh. Kalau kita pikiran harta kedagingan, ribut punya kita nih bareng. Karena kita nggak mikirin masalah itu kedagingan, nggak usah ribut, santai aja, nggak usah dikeluh-keluhin. Ngerti nggak? Kalau nggak kita jadi ribut mulu. Baru dapat duit DP 10 juta langsung transfer, boleh kirim deh bro, kirim udah. Kita yang capek, kita yang lelah, kita nggak makan juga. Kenapa? Konsep rohani kita udah beda. Orang yang sering ngeluh dan selalu konflik, kenapa? Konsep rohaninya salah. Kalau konsep rohaninya benar, saya yakin dan percaya apapun yang terjadi kita selalu bersyukur pada Tuhan. Amin. Amin ya? Nikmati aja bu, pak. Apa sih mau diuber? Ya iyalah. Tarik kiri, tarik kanan. Tadi pagi tuh baru ada orang yang telepon saya, Pak Pendeta pagi-pagi. Jemaat, Pak, saya jualin Pak tanah Pak, orang sekian puluh hektar, harganya sekian Pak, gede, saya dapat fee-nya sekian Pak, dapat sekian M. Saya nggak dikasih fee Pak. Itu orang Pak, anak Tuhan, melayani lagi Pak. Dia bilang punya komitmen. Saya tanya sama dia, ibu buat perjanjian nggak? Enggak. Azas kepercayaan aja. Hari gini anak Tuhan juga bos, buat perjanjian. Jangan sampai enggak. Main uang nih. Uang anak Tuhan, gara-gara uang jadi setan lu bos. Gue kasih tau. Ini barang nggak bisa ribut segala macam. Udahlah bu, tenang aja, bawa dalam doa aja. Udahlah, relain aja duit. Nggak bisa Pak Pendeta. Lu dialog sama saya kasih yang positif. Gimana dimarahin malah. Susah bikin jemaat. Terus memang mau ngapain? Dikasih pengertian pelan-pelan baru ngerti. Oh iya bener juga ya Pak. Iya ngapain sih bu? Taruhlah 1,5 M itu duitnya ibu hilang ke situ. Udahlah, suruh dia makan aja duitnya bu. Nanti dia akan tanggung lebih dari 1,5 M. Lo makan duit gua 1,5, lo akan tanggung apapun lebih dari 1,5, dan lo akan dibuat susah sama Tuhan. Untuk apa? Oh iya bener juga ya Pak Pendeta ya, kita relain aja ya. Iya, udah oke. Udah metut telepon dia bilang, kayaknya susah Pak. Ya Pak, Yesus tolong. Kemah nih. Ini kemah nih. Dunia ini kemah, nggak bisa, semua pada ngeluh. Ayat berikutnya yuk, 3, 4, 5. Ayat 3, 1, 2, 3 ya. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang, katanya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu masalahnya. Itu masalahnya di situ. Itu yang ayat 4 masalah jadi. Paulus bilang begini, ngakunya lu punya karunia. Masalahnya cuma satu. Kenapa belum ditanggalkan baju yang lama itu? Contoh ya, untuk mengartikan ayat ini gini. Ini hujan di luar, kita main bola nih, di lapangan. Di depan ada lapangan kosong, kita main bola. Semua pakai baju putih ya. Main bola segala macam sudah kena lumpur nih, coklat gitu. Tiba-tiba saya datang bawa kaos ganti baru. Saya bilang bu, pak ganti baju. Saya kasih baju baru. Secara logika saya tanya, kalau baju itu kotor, itu berarti saudara langsung pakai baju yang baru itu nutupin baju kotor, atau baju kotornya dibuka ganti baju yang baru? Baju yang lama dibuka. Harusnya begitu. Itu teori. Tapi nyatanya justru pakai baju baru nutupin baju lama supaya kelihatannya bersih, tapi pas dibuka kotor semua jadi barang itu. Itu yang terjadi sama jemaat Korintus. Lu kelihatannya rohani, tapi kalau udah ngomong masalahnya ribut yang ngeri. Wah, kalau lihat baca Korintus ngeri. Perdebatannya itu sengit, sikut-sikutan. Karena kenapa? Pakaian lamanya masih dipakai. Buang dulu pakaian lama, pakai pakaian yang baru.
supaya bisa lihat kebesaran Tuhan. Ada aminnya? Waduh, kalau udah melihat gitu kan repot. Kadang-kadang suami istri juga kalau ribut kan ngeri-ngeri sedap ya. Udah ribut gitu kan pasti kadang-kadang kan kita, wah ini kayaknya setan yang main ya. Bener gak? Kita tengking tuh, dalam nama Yesus keluar lu setan. Tuh istri bisa ngomong gitu, lu juga setan lu. Dalam nama Yesus keluar, oh lu juga keluar setan, kata dia. Sama-sama setan nih. Begitu juga sebaliknya, oh seru. Wah, biasa kan gitu. Biasa begitu kan, dialog begitu kan. Kita lupa ya, kita udah manusia baru tapi masih pakai pakaian lama. Iya nggak ya? Coba berpikirnya bagaimana? Mulai nganalisa nih. Ini bicara tabah hati. Nganalisa deh pelan-pelan deh. Nah itu berarti kan ada masalah kan sebenarnya kan dengan jemaat Korintus. Buka dulu dong baju barunya, baru pakai baju baru. Buka dulu baju lamanya, baru pakai baju baru. Kalau enggak ya gitu-gitu terus. Putarannya begitu, putarannya. Tadi khotbah di PI. Di jam berapa tadi waktu jam 1 ya? Jumat kan semua pakai masker ya. Saya khotbah kayak nggak ada yang respon loh. Dari awal sampai akhir, gue salah apa enggak nih gitu. Gue khotbah dari awal nggak ada yang respon, biasa-biasa aja dia aja pakai masker dia. Selesai khotbah baru ngomong, Pak, dari awal lu khotbah sampai akhir gua banget itu. Jadi kadang-kadang orang pakai masker nggak respon, kalau lagi mikir nih. Karena nggak kelihatan pakai masker, jadi gue nggak tahu respon, gue nggak hajar KB aja udah. Kok nggak ada respon gitu? Mau apa gimana? Selesai itu baru ada respon. Nah, kita nggak ngerti ya. Kedagingan itu kuat sekali ya. Paulus itu saudara kurang rohani apa? Dia bisa ngomong keras loh. Lu lihat cara hidup gua, ajaran gua lu lihat, kesucian saya kamu lihat. Waduh ngori lu Paulus lu. Paulus tuh orang kolonik, kalau ngomong tuh the point langsung, keras banget. Tadi ketemulah sama jemaat di Plaza Indonesia, ngobrol lah, kita ngopi ya. Dia bilang gini sama saya, Pat, kalau kita orang Indonesia Timur, buat apapun nggak pernah takut ya Pat ya, melangkah dulu, tabrak aja dulu. Kalau udah melangkah, baru kita tahu kita salah di mana. Bener nggak Pat? Gua nggak aminin. Lu bener nggak sih Pat? Gua nggak mau jawab Pak. Pas saya pikir-pikir setelah dia ngomong, saya nggak mau jawab nih. Saya pergi ke toilet sebentar. Pas jalan ke toilet, bener juga loh. Orang kita Indonesia Timur, yang model saya gini, apapun berani melangkah, Pak, langkahnya dulu. Nggak lihat efeknya kemana, pas iya beneran loh. Berkata begitu ya. Itu butuh apa ya kita ya? Butuh tiap hari diproses Tuhan juga kan? Kalau kita mau diproses oleh Tuhan dan kita berani menanggalkan yang pakaian lama itu dan masuk dengan perjuangannya nggak gampang. Ingat ya, kadang-kala kita sering pakai baju itu terus ya. Kayak orang bilang sama kita gini, Pak, lu kayak gak ada baju lain nih Pak. Ada sih baju yang lain, tapi sukanya itu terus ya. Karena kenapa? Karena itu yang sering lihat di mata kan. Padahal nih baju jangan gue pakai nih. Pas dipakai enak, itu terus, yang itu udah lupa. Harusnya begitu. Kalau kita udah biasa pakai baju ini, terus tiba-tiba ada baju yang baru yang nggak pernah kita pakai, kita pakai nih baru. Ternyata masih baru yang kita pakai. Yang lama itu kita udah lupa pakai. Harusnya sih begitu. Tapi terlalu enak ya. Oh yang panah itu terlalu enak. Ayat 5 dan 6. Yuk kita baca. 5-6. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Oh, pengakuan. Ya gampang saudara. Ini kondisi yang terjadi di area pelayanan kita. Tadi saya khotbah di Cijantung ya. Unik-unik sih.
khotbah di Cijantung itu jemaat ya, jemaat Middle Low. Saudara kaget ya, masuk ke dalam gang yang nggak mungkin ada gereja. Gereja tuh enak pinggir jalan, gedung besar, gampang dilihat orang, atau di Broadway, di tengah di jalan utama, atau di mana lah. Ya kalau kalian kan ada Plaza and the Maze ya, dan segala macam. Ini tadi datang ke Cijantung, gerejanya masuk ke dalam jalan dan perkampungan. Kaget loh. Masuk lagi jembatan. Saudara pikir ini sih gereja punya. Masuk ke dalam, lihat ke dalam, gereja gedenya minta ampun, gereja gedenya minta ampun. Kaget tuh, impact musik soalnya di situ. Kaget. Oh ini impact musik ya, iya gereja gede. Jemaatnya Middle Low. Mereka buat ibadah online. Sekali buat ibadah online yang nonton hanya 50, 80, 100 orang paling hebat. Persembahan yang masuk ibadah online hanya 200.000 dengan kapasitas jemaat yang ribuan orang. Ngobrol sama gembala aja. Hebat ya? Iya Pak Pendeta. Kenapa? Jemaat kami jemaat Middle Low. Tapi Pak, waktu disuruh pemerintah boleh buat ibadah, yang datang nggak pernah berhenti, full terus. Kenapa mereka jarang nonton online? Karena handphonenya habis kuotanya. Saya tanya sama dia, operasional gereja sama persembahan yang masuk bagaimana? Selalu lebih Pak. Aneh ya? Lihat depan mata, Tuhan tuh berkati orang itu begitu. Kadang-kadang kita tuh lupa ya. Saya kalau ngobrol sama mereka senyum-senyum sedih, tapi kaget gitu deh. Udah jemaatnya, bayangin jemaatnya tuh Middle Low. Kita khotbah baru ngomong dikit udah amin lu, hebat lu. Waduh semangatnya luar biasa banget. Rasanya khotbah di situ mau sejam mau 2 jam aja. Kenapa? Semangatnya minta ampun. Jemaat bisa bangun berdiri, amin. Keren lu. Aminnya ngomongnya bener, tepat. Kita ngomong apa? Ngomong amin. Ada satu gereja, saya belum ngomong udah amin terus. Ngomong dikit-dikit amin, dikit-dikit amin, dikit-dikit amin. Oh ini gereja apa sih? Itu doang orangnya selalu duduk di depan. Kayaknya dia dipasang oleh gereja untuk ngomong amin. Ada gereja kayak gitu. Berdiri dia, amin, amin, pakai gaya lagi, amin. Mungkin dibayar suruh gitu kali, amin. Depan nih, ini orang tuh amin terus setiap saya ngomong. Dia di gereja yang lain nih, di gereja yang lain nih. Tiba-tiba gue jebak lo dari mimbar. Saudara-saudara, kita menikmati lu berdosa. Dia bilang amin. Oh lu salah lu. Gue jebak Batman langsung. Gue lihat nih orang bener apa enggak nih. Gue cek saw dulu nih, kayak gue nge-trap ke kiri nih, biar ketahuan nih orang amin. Pas dia ngomong itu saya bilang, saya ngomong di depan jemaat, you stop ngomong amin. Dari tadi omongan aminmu jadi batu sandungan buat yang lain. Oh saya tengking loh Pak dari atas meja. Kenapa? You udah mengganggu sekali ibadah ini. Bayangin orang ngomong dikit amin, jemaat pada lihat ke dia, orang nggak penting banget. Sampai saya panggil gini, Bapak amin. Tapi tadi saya khotbah tempat tadi, luar biasa. Berdiri jemaat, amin. Wah hebat banget ya orang. Saya ngomong nyambung, seperti jemaat FIFA Gading Serpong. Amin. Ini luar biasa di sini. Mulai bang, tubuhku jauh kata dia. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah kata Paulus. Meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini yang kami masih jauh dari Tuhan. Yang ngomong Paulus lo orang lebih rohani daripada kita, ngeromong begitu. Apalagi kita yang datang ibadahnya di minggu doang. Semua yang hadir dalam ruangan ini, kita tidak akan bisa dekat dengan Tuhan kalau bukan Tuhan yang mendekatkan dirinya buat kita. Amin. Amin ya. Amin. Ayat berikutnya yuk. Ayat berapa nih? 7. Ini dia ya. 1, 2, 3 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. hebat. Karena hidup kami ini bukan karena apa? Melihat. Daya. Iya, iya benar. Bukan karena melihat, tapi karena Percaya. hanya dibalik-balik aja sih sebenarnya. Benar, percaya tapi tidak melihat atau melihat
Tidak percaya gitu. Apaan sih, gue ngomong apa sih barusan? Kita percaya namun tidak Melihat. Itu kan Paulus ya Bu, benar nggak Pak? Benar nggak Bu? Paulus kan melihat situasi itu, dilihat, oh ini jemaat bagaimana nih? Kok lu ribut mulu nih? Sampai dia ngomong kalimatnya, kita hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Paulus ngomong kepada jemaat Korintus, supaya kamu tahu bahwa saya ini masuk penjara karena memberitakan Injil. Dari penjara pun saya menguatkan jemaat. Dari penjara pun saya belajar untuk mengucap syukur. Dari penjara pun saya tidak minta belas kasihan. Tapi ingat, kata Paulus, aku tahu bagaimana hidup berkelebihan, aku tahu bagaimana hidup berkekurangan, tapi aku belajar untuk apa? Mencukupkan diriku dengan apa yang ada. Itu keren banget tuh. Baru kita masuk. Kalau konteks dalam Paskah apa itu? Thomas. Yesus datang setelah bangkit dari antara mati ke Upper Room, pintu dalam keadaan terkunci. Yesus masuk, murid-muridnya takut karena takut diuber oleh orang Yahudi. Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagimu. Keluar Yesus tunjukkan bekas lubang paku di tangannya dan lambung yang bekas lubang itu. Dia keluar nih, selesai. Ternyata yang nggak ada di dalam ruang itu hanya Thomas. Jadi dia keluar. Nggak lama Thomas datang. Murid-muridnya ngomong, Mas, emang manggilnya apa? Tom, kebagusan. Mas aja udahlah, Mas Gibran. Langsung dia bilang, kami baru lihat Tuhan. Thomas langsung to the point. Gue nggak percaya kalau nggak lihat bekas lubang paku di tangan. Saya nggak percaya kalau nggak bekas lihat lubang di lambung dia. Dan aku mau taruh jariku di lubang bekas di tangan paku itu. Dan aku mau taruh tanganku di lubang lambung itu. Itu berarti lubang di lambung Yesus itu sebesar tangan. Nanti baca di Alkitab. Udah selesai. Lagi ngomong Thomas begitu, 8 hari kemudian Yesus datang. Yesus tahu momennya Thomas datang. Hebat ya, kayak di Uber buat Thomas. Dia datang, dia bilang sama Thomas, dia ngomong sama murid yang lain. Dia ngomong sama Thomas, ini lubang bekas paku di tangan, ini lubang di sini. Ayo taruh jarimu di tanganku dan taruh tanganmu di lambungku. Jadi apa yang Thomas ngomong kepada murid-murid yang lain, Yesus tahu itu dan Yesus copy paste apa yang disampaikan oleh Thomas. Detil, pas, sesuai dengan apa yang Thomas sampaikan. Maka oleh sebab itu percayalah kamu, Thomas tidak taruh tangannya di bekas berlubang paku dan tidak taruh tangannya di lambung itu, tapi Thomas langsung dengan kalimat, ya Allahku, ya Tuhanku. Langsung Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang percaya namun tidak apa? Itu berarti hari ini kita punya iman, bukan iman yang konyol, tapi iman yang berkualitas, karena kita tahu kita punya Tuhan yang selalu memberikan pengharapan dan pengharapannya selalu terpenuhi. Nah ini tepuk tangan di Gading Serpong kompak ya. Tadi di PE lucu loh Pak, tepuk tangannya dari belakang kayak ini, kayak vibral dari belakang baru ke depan. Kok bisa begitu tepuk tangannya? Itu berarti orang PI itu kepintarannya berjenjang. Karena dengan firman Tuhan dilihat dulu kayaknya bener, kayak ini pendeta pendek bener juga, gue tepuk tangan. Jadi kayak vibral lu, kayak ada betikan sampai ke depan lu, menikmati lo begitu, sampai begitu lo. Saudara ingat ya, baik-baik ya, dia harus dekat dengan Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan itu nggak pernah sedikit pun miss. Kalau ikut firman Tuhan dengan ada dalam track dan path-nya Tuhan, saya yakin hidup pribadi dan keluarga kita diberkati Tuhan. Amin. Senang nih lihat anak-anak yang ikut ibadah, tenang ya, adik-adik ya. Iya, nanti Om Petra khotbah di sini bawa alat peraga ya. Tapi begini aja, Om Petra ngomong, kamu ngerti? Oke, good. Pinter loh anak sekarang. Nih, nanti persembahan saya kasih ke dia aja. Wow.
Kita percaya bukan karena melihat. Kita selalu ibu ya, ibu orang tuanya ya. Happy banget bu kalau kita punya anak-anak yang bisa dengar firman begini nih bu. Wah seneng banget. Buat ke depannya itu anak-anak punya base Alkitab yang kuat, dasarnya kuat. Jadi nggak akan goyah ke depan. Nah, kenapa begitu? Diajar anak-anak kita sejak begini nih. Kenal Kristus itu bukan karena orang tuanya, tapi kenal Kristus karena dia punya percaya. Kenapa dia bisa percaya? Karena Tuhan yang taruh hati dalam diri dia untuk dia percaya pada Tuhan. Jadi semua kita yang hadir dalam ruangan ini, kita percaya bukan karena melihat, tapi kita percaya karena kita tahu punya Tuhan yang selalu menepati apa yang dia janjikan bagi kita. 8, 9, 10 yuk. Udah, stop. 8, 9, 10 1, 2, 3 ya. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat berikutnya, sebab itu juga kami berusaha bahwa kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan padanya. Ayat 10, 1, 2, 3 ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Apa artinya? Paulus lagi ngajarin kita berbuat baik aja sama semua orang. Mau salah, ribut-ribut, nggak usah bahas-bahas lah. Saya bilang begitu juga ya. Kalau ngomong Pak Gembala saudara, jalah melayani Tuhan aja lah. Nggak usah repot-repot, ya. Buat baik aja terus, lakukan aja. Orang mau jahat sama kita, kita baik aja terus sama dia. Nggak usah pusing. Ingat loh, kita akan diperhadapkan dengan pengadilan terakhir. Kalau engkau terlalu banyak buat jahat, di mana tempatmu udah tahu. Jadi kita tuh nggak punya kemampuan untuk buat jahat ya. Biarkan orang buat apapun sama kita, tapi kita tetap baik sama dia. Ada amin nggak? Amin. Kasih tahu saya kalau ada orang yang berbuat jahat selalu menang sama orang yang berbuat baik. Kasih tahu saya, tidak akan pernah dia menang. Kelihatannya menang di awal, ujungnya pasti kalah. Dan tidak akan pernah orang yang berbuat baik ujungnya tidak pernah dibela Tuhan. Ujungnya selalu dibela Tuhan. Amin. Amin ya nih? Amin. Begitu aman lah kalau gitu. Berbuat baik aja lah ya. Biarin aja, santai-santai aja. Gak usah dibalas-balas, gak usah diributin. Ngapain mau diribut-ributin? Santai-santai aja, biarin aja. Makin banyak kipasan, itu berarti api terlalu kencang. Nggak usah dikipas, dingin aja, nanti dia mati sendiri kok. Api itu kalau makin dikipas, apinya makin kencang. Nggak usah dikipas, dingin aja, itu api akan habis sendiri. Kalau tuh api nggak habis-habis, itu berarti gasnya juga nggak pernah habis. Mana ada gas nggak habis? Tuh lihat tuh kebakaran tuh di Indramayu waktu itu, minyak gas bakar habis juga. Mau di bawah ada minyak banyak tetap selesai. Nggak akan pernah saudara, peristiwa dunia ini yang kekal, semua sementara. Jadi tidak ada sesuatu yang jahat itu yang unlimited. Selalu ada limited. Tapi yang baik itu kelihatannya limited, tapi unlimited dan akan dikenal oleh banyak orang. Biarlah damai sejahtera menyertai kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yuk kita berdoa yuk. Tenangkan hati kita. Masing-masing kita ambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sadar bahwa firman-Mu ya dan amin. Sehingga setiap kami yang hadir pada hari ini, apapun yang sedang kami alami dalam hidup kami, peristiwa berat apapun dalam keluarga, dalam pekerjaan, aktivitas kami tahu Tuhan pasti bela kami. Dunia ini sementara karena Tuhan menyediakan kekekalan di hidup kami. Berkati gereja ini, berkati jemaat Tuhan di Gading ini. Biarlah seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan bersama saya katakan amin.